Jamaah sekalian, rahmatullah, tidak lupa mari kita berdoa untuk kita semua. Semoga Allah terima semua ibadah kita, ya, dimudahkan urusan-urusan kita. Bagi yang sedang menyelesaikan hafalan, semoga Allah mudahkan selesai dan mungkin, ya, tak bosan-bosannya doa untuk yang sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dipercepat pertemuannya. Untuk yang punya cicilan dan hutang juga dimudahkan oleh Allah. Di sini cuma nggak ada yang punya hutang kali ya. Kalau ngutangin mungkin banyak ya. Amin, amin. Ini lanjutan dari materi kemarin, membangun izzah diri, binaul izzah. Jadi beda tipis ya, beti antara izzah dan kibir, ya. Secara lahiriah sama, tetapi beda di motivasi. Ya, kalau izzah itu untuk Islam, kalau kibir itu untuk diri sendiri, ya, atau untuk kelompoknya. Ada satu riwayat sahabat Mikdad, ya, radhiyallahu, ya, naik kuda pada perang Badar dengan gagahnya, ya, membusungkan dadanya, jalannya, digagah-gagahin lagi gitu ya. Ya, itu di hadapan orang-orang kafir, ya. Maka Rasulullah bersabda, kalau bukan untuk Islam, seperti itu tidak boleh, ya, seperti itu tidak boleh, ya. Makanya setiap muslim itu mestinya turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Saya Abdul Azam menafsirkan turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, menggetarkan. Setiap muslim mestinya punya tampilan yang menggetarkan, ya, irhabi, ya, menggetarkan, membuat ciut lawan. Kalau di kesebelasan itu Real Madrid, ya kan, Barcelona, ya. Siapapun yang menghadapi dia belum main itu udah, ini kita kagak bakalan menang dah, gitu. Karena apa? Iya, punya reputasi, punya nama. Ya, tapi kalau Manchester United itu ya masih 50-50 lah kalau lawan Manchester City atau Chelsea, ya. Saya kadang-kadang enggak ini. Walaupun anak saya itu sukanya MU, ya, saya biasanya pegang Manchester City kalau nggak Chelsea. Ya. Karena menangnya itu nggak ini ya, tapi kalau Barcelona, Real Madrid itu relatif konstan, ya. Jadi kita jadi penggemar bola boleh juga kan. Jadi sahabat Mikdad radhiyallahu itu jalannya gagah gitu, ya. Dan kata Rasulullah, kalau bukan dalam perang itu nggak boleh, ya, seperti orang yang sombong. Ya, maka Syekh Qardawi dalam pandangannya, fikihnya, ya, para aktivis Islam, para mujahid itu boleh menghitamkan rambutnya, ya, menyemir rambutnya, ya. Nanti silakan dibaca fikih Qardawi, ya, karena alasannya, ya, jangan sampai pejuang-pejuang Islam rambutnya putih semua, ya. Pas liko, pas tablik itu semua datang, ya, udah bongkok-bongkok, ya, putih gitu. Orang-orang lihat nih, ini kok lembek-lembek ya, gitu ya. Ya, gitu. Jadi maka dari itu dibolehkan, ya. Semir hitam tidak boleh untuk orang yang sudah benar-benar sepuh. Ya, sepuh itu mungkin kalau Bang Ar masih muda, ya, masih muda. Karena kriteria WHO itu membuat kriteria pemuda itu, orang muda itu sampai usia 65 tahun itu masih sesuai muda.
Jadi Pak Farabi itu masih muda belia gitu. Gitu ya. Ya. Sahabat Utsman bin Affan itu menikah terakhir di usia 80 tahun. Ya. Jadi kalau di sini Mas mau merasa tua ya, padahal baru kepala 5 misalnya ya, balik kepala 4, ini sebenarnya apa namanya? Orang minder, ya kan? Orang minder. Jadi kalau maaf nih sedikit saya singgung ya, tua itu datang sendiri, jadi nggak usah ngaku-ngaku tua. Atau tampilannya ditua-tuain gitu, pakaiannya pakaian tua, jalannya bungkuk-bungkuk, batuk-batuk dikit, padahal nggak batuk. Itu jadi tua beneran. Gitu. Jadi biar fresh, tampil ya dengan semangat muda. Nah itu perjuangan Islam, artinya bahwa di zaman Rasulullah SAW itu begitu. Ada anak usia belum ini ya, akhirnya diseleksi Rasulullah nggak lolos gitu, karena masih pendek, usianya juga masih belasan gitu. Daftar untuk ikut berangkat perang, nggak lolos. Tapi yang berikutnya lolos dia, karena dia pakai sepatu yang tinggi terus gitu, akhirnya lolos. Ya. Allah tahu ya orang-orang yang sungguh-sungguh ya dalam berjuang. Ya. Jadi jemaah sekalian rahimahullah, ya. Jadi kunci sukses dari membangun izzah ya, harga diri adalah menyeru manusia untuk meraih kemuliaan dan keutamaan. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ya, perkataan siapa yang lebih baik di hadapan Allah ya daripada orang yang berdakwah, mengajak kepada kemuliaan. Ya, menyeru manusia muslim untuk melaksanakan kewajibannya dengan mengokohkan akidah dan ibadahnya. Jadi intinya adalah sebenarnya membangun keseimbangan dalam hidup ya, membangun keseimbangan. Orang jatuh itu gara-gara nggak seimbang, ya nggak seimbang. Nah di kita maaf kadang-kadang gitu ya, maaf hafal Quran tapi misalnya kurang peduli sama teman, ya, akhlaknya kurang misalnya gitu. Ya, itu kan nggak seimbang, ya kurang perhatian sama orang tua gitu misalnya. Padahal kan mestinya berbanding lurus gitu kan. Istiab dia terhadap Al-Quran itu berbanding lurus dengan akhlaknya. Karena Rasulullah itu sebagai teladan, beliau adalah kana khuluquhul Quran. Ketika Aisyah radhiyallahu ditanyakan, ya, jadi Islam itu agama yang paripurna gitu ya, lengkap. Maka di mana-mana sama gitu. Ya, orang sholat di mana-mana sama. Yang beda ya masalah furu'iyah saja. Ya, masalah kiblat malah ya, dan sebagainya. Yang sifatnya sawabit itu di mana-mana sama. Ya, saya pernah belajar ilmu kristologi waktu mahasiswa. Guru saya namanya Kiai Abdullah Wasi'an. Ya, beliau kiai tapi hafal perjanjian lama, perjanjian baru tuh hafal beliau. Tapi kalau debat itu bukan ngutip Quran. Kalau saya kutip Quran itu terlalu tinggi gitu. Jadi kutip juga ya. Ya di perjanjian lama Yohanes ayat 11 gitu. Disebut di situ tentang bagaimana babi ya. Babi di perjanjian lama babi itu haram. Tapi kenapa kemudian di perjanjian baru di ayat yang sama tahun terbitnya berbeda kemudian berubah. Jadi banyak sekali yang berubah seperti itu. Jadi hanya Al-Quran saja yang inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Allah yang menjaga. Jadi Al-Quran nggak bisa dipalsukan, nggak bisa ditambah-tambahin. Udah banyak orang yang berusaha seperti itu, tapi nggak bisa. Ya, saya yakin banget dengan teks aplikasi Quran di HP gitu. Karena kalau diklik misalnya tilawah misalnya Syekh Huzaifi, bukan Syekh Huzaifi, kalau Syekh Muakli gitu. Nah, dua itu yang saya paling suka tuh. Satu lagi Syekh Surain. Nah, itu
nggak ada satu huruf yang meleset gitu. Artinya bahwa itu memang sangat teruji, dijaga oleh Allah melalui para hafidz dan sebagainya. Ya. Nah, ini yang kemarin saya singgung sedikit. Yang pertama adalah izah insaniyah, ya. Izah sebagai manusia, ya. Jadi Allah berikan 3 hal untuk kita, ya. Kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia, itu adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Allah berikan takrim, Allah berikan tafdil, Allah berikan tashir, ya. Takrim, walaqad karramna bani Adam, ya, sungguh Allah telah muliakan bani Adam, ya. Terus, ya, Allah lebihkan, ya, di atas yang lain. Setelah itu Allah tundukkan, Allah tashirkan, ya. Alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbahu alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Allah tundukkan semua yang ada di planet ini, ya, planet bumi, bahkan langit, ya, itu semua ditundukkan untuk kita. Jadi seolah-olah Allah menciptakan alam semesta ini tersedia sebagai fasilitas untuk manusia, ya. Makanya kalau kita naik kendaraan itu doanya kan subhanalladzi sakhkhara lana hadza, gitu. Itu motor kalau nggak ditundukkan sama Allah itu nggak bisa, ya. Jadi jangan lupa, walaupun itu produknya Honda, ya, produknya Kawasaki, produknya Yamaha, tapi tetap kita doanya, ya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Jadi diberikan kemuliaan, diberikan keutamaan, ditundukkan, ya, fasilitas, ya. Untuk apa? Agar, ya, dia memiliki izah, ya, insaniyah sebagai manusia. Nah, takrim dan tafdil, ya, manusia makhluk yang paling mulia. Ahsana takwim, ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim, ya, dalam surah Al-Isra ayat 70, ya. Walaqad karramna bani Adama, ya, sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Ya, rezeki itu nggak sembarangan, dipilih, ya, warazaqnahum minat thayyibat. Jadi minat thayyibat, ya, diberi yang keren-keren, yang bagus-bagus, yang berkualitas, ya. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, Allah mengabarkan tentang pemuliaan, pengaguan Bani Adam dengan penciptaan yang lebih baik dari dan lebih sempurna dibanding makhluk yang lain. Ayat ini menunjukkan keutamaan manusia atas malaikat. Ini tafsir dari Ibnu Katsir, ya, bahkan lebih mulia dari malaikat. Nah, selain mendapatkan tadi takrim dan tafdil, juga tashir, ya, pentashiran. Jadi yang ada ma fis samawati wa ma fil ard itu ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Wa asbahu alaikum alaihi ni'amahu dhahiratan wa batinah. Dan Allah sempurnakan nikmat lahir dan batin. Jadi masya Allah, ya, fasilitasnya itu luar biasa, ya, luar biasa. Ini tentang tashir dalam surah Luqman ayat 20. Apakah tidak kamu perhatikan, ya, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu, ya, apa yang ada di langit dan apa di bumi. Luar biasa, ya, Allah tuh kasih semua gitu, ya, apa yang ada di langit dan di bumi, sehingga layaklah kemudian mendapatkan amanah. Jadi Allah tidak secara tiba-tiba dikasih kekuatan dulu baru kemudian diberi amanah, ya, ya. Cuma kemudian innahu kana dzaluman jahula, ya, dan sungguh manusia itu
amat zolim dan amat bodoh. Itu karena apa? Karena dia tidak amanah. Ya, jadi kalau meninggalkan amanah, sudah dikasih perlengkapan gitu, maka dia masuk kategori zolim dan bodoh, nggak amanah. Ya, yang di negerinya sendiri nggak boleh pulang kampung, orang luar negeri malah datang. Ini kan amanah sebenarnya. Per charter pesawat tiap hari berdatangan. Kita di kampung sendiri kagak boleh pulang. Ya kan, saya orang kampung jadi merasa hilang juga nih, nggak boleh pulang kampung. Walau kadang-kadang pulang kampung lupa halaman, gitu. Halaman berapa? Ya. Setelah itu yang kedua adalah tingkatan kedua izah Islamiyah. Ya, inputnya adalah manusia Muslim, ya dia akan memiliki izah kalau memiliki tiga ini, yaitu akidah, ibadah, takwa. Ya, akidah, ibadah, takwa. Itu modalnya. Ya, jadi izah itu nggak bisa dibikin-bikin gitu. Ya, jalannya dibuat-buat nggak bisa. Biar dia punya karisma nggak bisa. Karisma itu akan datang sendiri, aura itu akan muncul sendiri kalau memang dalemannya sudah ada gitu ya. Dalemannya sudah ada. Gitu. Ya. Jadi Umar bin Khattab itu karismatik gitu. Sampai ketika perang Mu'tah kalau salah ya, melawan pasukan Romawi, itu para komandan perang merasa dikomando langsung oleh khalifah. Padahal khalifah ada di Madinah. Lari ke bukit, kalian harus lari ke bukit gitu. Pada saat melawan ya musuh yang sangat besar. Jadi Umar bin Khattab itu dari Madinah itu dirasakan hadir di peperangan, mengomando para komandan untuk memimpin pasukannya. Akhirnya pasukan panah konsolidasi, lari ke bukit tempat yang tinggi, kemudian memanah mereka. Sampai segitu ya, yang namanya izah Allah akan berikan, karena izah itu hanya milik Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman. Kenapa? Ada akidah, ada ibadah, ada takwa. Makanya para khalifah ketika melepas pasukannya, pasti pesannya ya, message-nya apa? Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya yang aku khawatirkan bukan jumlah pasukan musuh yang besar, senjata yang lengkap dari pasukan musuh kalian, tapi yang aku takutkan adalah kalian tidak bertakwa. Kalian bermaksiat kepada Allah, kemudian Allah meninggalkan kalian. Jadi kalau sama-sama maksiat, ya sudah. Mereka lebih canggih gitu ya. Jadi kecanggihan pasukan kaum muslimin itu bukan di jumlah, tapi pada ketakwaan, kualitas, kompetensi, profesionalitas gitu. Ya, maka Imam Hasan al-Banna pernah berkata, beri aku 12.000 tentara, beri aku 12.000 pemuda, bersama mereka aku akan taklukkan seluruh negara. Ya, tapi 12.000 yang kayak apa tuh? Ya, iya. Yang kayak apa? Yang orang-orang yang berkualitas. Ya, jangan yang tampangnya bikin kalah gitu. Kan gitu kadang-kadang ya. Kita bikin tim futsal, kalau ada diri pasti kalah gitu. Soalnya dilahirkan untuk bikin pasukan kalah gitu, tim kalah gitu. Suka Pakistan juga gitu. Kalau main bulu tangkis itu ada orang ketika kita pasang nama dia pasti kalah gitu. Ya, tampangnya tampang orang kalah gitu. Nah itu jangan ada orang begitu. Nah, Rasulullah pernah dikasih pelajaran oleh Allah SWT dalam perang Hunain. Perang Hunain itu terjadi pada tahun 10 Hijrah. Ketika tahun 8 Hijrah itu Rasulullah SAW pasukannya kurang lebih 10.000 menaklukkan Mekah, kemudian 2.000 mu'alaf masuk Islam. Mereka semangat banget, ikutlah dalam perang Hunain. Nah, pada saat itu pertama kali umat Islam jumlahnya lebih besar. Sehingga orang-orang yang baru-baru ini nih, ya, di barisan ngomong, kita kagak bakalan kalah. Kita besar,
kita pasti menang. Nah, omongan itu kemudian menyebabkan kekalahan. Jadi nggak sembarangan gitu, ya. Jadi bukan semata-mata kesalahan komandan gitu dalam rawan strategi, tapi karena ada ini tadi orang-orang muka kalah itu, ya kan, tampang kalah, ya, ngomong itu bikin kalah, ya. Jadi hati-hati bikin tim juga, ya. Tim futsal, tim ini, ya, yang suka kalah tuh suruh jadi pemain pengganti aja, ya. Begitu misalnya. Ini analogi gitu, ya. Jadi dengan akidah, ibadah, takwa, izah Islamiyah. Nah, ada 10 muasafat sebagai muslim, ya, muslim sejati itu yang sering ini disampaikan oleh Imam Hasan Al-Banna, Kiai Hasan, ya, beliau katakan pertama dan utama adalah, ya, salimul akidah. Salimul akidah. Beliau tidak mengatakan kuatul akidah, tapi salimul akidah. Akidah yang salim, akidah yang lurus, akidah yang bersih. Yang kedua, sahihul ibadah, ibadahnya benar. Yang ketiga, matinul khuluq, akhlak yang kokoh. Gitu. Matinul khuluq, akhlak yang kokoh. Yang keempat, qawiyul jismi, yaitu jasad yang kuat. Ya. Usul saya kemarin udah mulai dibahas belum, Ustaz? Harus ada bela diri wajib di sini gitu. Bela diri wajib. Ya, supaya santri-santri sini kalau nonjok sakit. Jangan nonjok orang geli. Ya. Gitu. Itu sesuai betul, ya, dengan pesan Rasulullah, ya, al-mu'min qawi khairun ahabu ilallah minal mu'min dhaif. Ini dibandingkan langsung. Allah lebih suka mukmin yang kuat, sama-sama mukmin, daripada yang lemah. Gitu. Jadi kenapa? Misalnya ada 2 santri sama-sama cari jodoh. Kok dia cepet banget dapatnya? Bisa jadi dia qawi. Hafalannya sama, tapi dia qawi. Qawi apanya? Mentalnya mungkin, ya. Ilmunya, komitmennya gitu. 2N, ya. Nyalinya nyala. 2N. Jadi ada punya nyali tapi nggak nyala, ya, nggak nikah gitu. Masih berhitung saya sendiri aja sepiring, kalau dibagi 2 nggak kenyang dong. Itu hitungan matematika. Padahal begitu antum nikah, 1 piring 1 piring. Antum punya anak 1 piring 1 piring 1 piring. Punya anak 5, 7 piring Allah sediakan. Ya. Kenapa? Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi. Kalau mereka miskin, kismin, ya, Allah yang membuat mereka kaya. Bukan siapa-siapa, Allah. Tanya aja yang udah pada nikah. Yang tadi nggak punya panci, punya panci. Yang nggak punya pedaringan, teflon, ada semuanya. Bahkan saya peralatan dapur yang nggak ada tuh, ada semua. Pokoknya lagi tren apa sih saya beli. Itu ya Allah, lemari penuh dengan alat-alat itu. Ibu-ibu itu, urusan ibu-ibu, ya kan? Itu gara-gara berkeluarga, nikah. Jadi sekali lagi para bujangan rahimakumullah, nggak ada bujangan kaya. Ada, ya. Dia akan kaya kalau sudah menikah, ya. Nah, yang saya pahami itu Usama bin Zaid, ya, panglima termuda, usia berapa? Ada yang menyebut 17, 18 tahun. Ini bukan asal tunjuk, bukan. Tapi memang ini orang ini matang gitu. Ini menunjukkan bahwa di zaman Rasulullah itu pendidikannya berkualitas. Usia kematangannya menyalip usia biologisnya gitu. Ya, kecil-kecil matang, kecil-kecil mantap gitu. Ya kan? Bukan kayak sekarang, kebalikannya ABG. Ya, anak bohong gedenya. Ya, udah gede mandi masih takut tuh. Ya, nggak mandiri dan sebagainya. Jadi al-hidayah maksudnya begitu. Ya, kecil-kecil berani. Berani apa? Berani nikah. Ya kan? Nah, Usama bin Zaid itu
sudah pada usia itu Pak, ketika beliau diangkat menjadi panglima, karena beliau sudah menikah usia itu. Ya. Kalau saya nyinggung-nyinggung terus nih, jangan, mohon maaf ya kalau tersinggung ya, sengaja. Ya. Nah, kokoh akidahnya, ya, kokoh akidahnya. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, ya, syirik. Mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah yang mendapat petunjuk. Jadi hadiah akan diberikan oleh Allah dua, yaitu hatinya tenang, ya, ulaika lahumul amnu wahum muhtadun, selalu berada dalam petunjuk. Karena apa? Akidahnya salim, ya, akidahnya lurus, murni, yaitu, ya. Nah, ini juga ayat yang terkait dengan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, ya, wabsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. 3 yang diberikan kepada orang iman dan istiqomah. Saya baca tafsirnya itu luar biasa ini, ya. Ibnu Katsir mentafsirkan panjang lebar ayat ini. Jadi Allah hilangkan rasa takut, ya, wala takhufu wala tahzanu, rasa sedih, ya, dan dia optimis, gembira. Itu ternyata berlaku di dunia dan sampai ke surga. Ya, sampai diriwayatkan nanti penduduk surga itu kan bertingkat-tingkat gitu. Mungkin yang hafiz 30 juz paling tinggi tuh. Tapi suatu saat ketemu, ya, yang ada di tingkatan terbawah itu tidak boleh sedih gitu kan. Akhirnya apa? Dia berubah ketika bertemu dengan penduduk surga yang di tingkat tinggi itu. Tiba-tiba pakaiannya sama, bahkan lebih bagus. Sehingga istrinya itu bidadari itu, ya, begitu datang, "Bang, kok abang lebih tampan? Tadi pergi tampan itu gitu, gambarannya gitu." Diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi kesedihan itu sampai dihilangkan di surga pun seperti itu. Ya, ini terkait juga yang saya pelajari, ya, yaitu yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi orang-orang yang iman istiqomah itu Allah teguhkan, ya. Qaul itu adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi nanti itu terjadi di mana? Ketika kita sakaratul maut, ya, ketika kita menghadapi mungkar nakir dalam kubur, bahkan ketika hisab. Malaikat itu mendampingi kita, meng-coach kita. Ya. Jadi orang yang punya iman dan istiqomah itu lancar. Enggak usah diajarin, lancar. Ya, jadi enggak usah belajar dulu, ya. Enggak. Dia karena siapa yang meneguhkan? Yusabbitullah, Allah yang meneguhkan langsung. Ya. Jadi kita enggak akan terbata-bata atau ragu atau bimbang gitu. Lancar aja tuh, karena Allah langsung, gitu. Ketika dihisab juga seperti itu. Bahkan nanti malaikat yang mendampingi kita ini menghantarkan kita sampai ke surga. Begitu kita masuk ke dalam surga, malaikat itu masuk dan mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Setelah itu selesai mendampingi sampai ke surga. Mudah-mudahan kita semua, amin, amin ya rabbal alamin. Nanti katanya, nanti di surga kita melingkar gini juga gitu. Kita ngobrol, dulu kita ketemu dari hidayah, ya, ngobrol gitu, sambil bersandar. Nah, bersandar di dipan mewah, ada yang melayani, ya, minumnya tuh gelas-gelas, iya, kita bayangin, ya. Jadi makanya susahnya menghafal itu nggak seberapa, gitu, insyaallah, dengan derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kokoh akidahnya. Juga ibadahnya, ya, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'alakum tuflihun. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi kita menjadi orang-orang yang punya kuatu ta'abudiyah,
ya kekuatan ibadah itu mewarnai kita. Ya, jadi nggak hanya Ramadan saja mudah-mudahan. Ya, jadi kita ya bukan orang yang Ramadhaniyun, ya, yang punya semangatnya hanya di bulan Ramadan, tapi Ramadan akan menjadi ruh kita selanjutnya insya Allah ya. Kita menjadi ahli ibadah yang beribadah dengan kesadarannya gitu. Saya ingat waktu di asrama ya, di asrama mahasiswa gitu. Jadi ada teman saya sekamar itu, ya, setiap pagi itu gedor-gedor pintunya sama pimpinan asramanya, karena susah bangun gitu, nggak tahu tuh, ya. Kalau saya lebih duluan dulu, dia mau ngodok pintu, saya udah keluar gitu, ya. Jadi, tapi sampai sekarang orangnya sukses juga ya, padahal dulu waktu di asrama tuh bandel banget gitu. Saya suka kokoh ibadahnya ya, dan juga takwanya ya. Ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ayukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Jadi jika kalian bertakwa, maka Allah akan berikan kepadamu furqan ya, furqan, dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan ya, dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mengampuni karunia, memiliki karunia besar. Jadi kokoh akidahnya, ibadahnya, takwanya, ya, baru namanya punya izzah Islamiyah, punya izzah Islamiyah. Jadi makanya tarbiyah Islamiyah itu sasaran pertama itu adalah bina'u syahsiyah Islamiyah, ya, membentuk pribadi Islami gitu ya. Itu dulu. Setelah itu baru bina syahsiyah da'iyah. Maaf ya, di banyak organisasi ya itu kebalik gitu ya. Kebalik. Jadi pelatihan da'inya diperbanyak ya, tapi kepribadiannya belum kebentuk gitu. Ya. Akhirnya ya kayak itu, nggak seimbang. Dakwahnya kemana-mana ya, tapi ya keluarganya, pribadinya itu jauh ya dari. Setelah itu baru al-izzah al-jamaiyah ya, izzah secara kolektif gitu ya, secara kolektif. Ini baru kemudian bisa membentuk ya, membangun sebuah organisasi atau kekuatan ya, kekuatan. Jadi ada marotibnya gitu ya, urutannya untuk membentuk sebuah jamaah atau organisasi. Ya, jadi disebutkan di situ Islamiyatun qoblal jam'iyah. Jadi mengislamisasi sebelum organisasi, ya. Sehingga apa? Ketika dia bergabung aktif itu lebih kepada motivasi yang lurus, ya. Lillahi ta'ala, lillahi kalimatillah, ya, bukan untuk cari posisi gitu ya, atau cari kursi. Ya, akhirnya kan yang terjadi konflik gitu. Ya. Ada anekdot gitu. Waktu berjuang pakai ayat kursi. Begitu jadi ayatnya dibuang, tinggal kursinya. Ya. Itu karena apa? Karena belum berhasil, ya. Enggak mungkin dia akan punya izah secara kolektif, organisasi atau partai apapun, dia tidak akan punya izah kalau ya orang-orangnya tidak dibangun dulu gitu. Ya. Jadi nah itulah yang menjadi fenomena gitu ya di kita. Ya. Negeri ini tidak akan kunjung baik ya kalau tidak punya ini. Ya, cara-cara ini. Ya. Jadi input ya umat Islam, dia harus apa? Imannya dia siddiq, istiqoh, wala, taat, iltizam atau komitmen, ya, harokah, dia bergerak, dan kuwah, ya, punya kekuatan. Baru nanti deh izzah jamaiyah. Nah itu yang harus ada. Umat Islam bisa meraih kembali kemuliaan kejayaannya dengan ini, hanya dengan ini, ya. Dan salah satu caranya juga adalah dengan
kembali kepada sejarah, ya. Penting ya kita membaca sejarah. Itu sumbernya udah banyak sekali ya, melimpah ruah tuh. Ya, jadi makanya kalau buka YouTube gitu, jangan film-film cuma ini aja ya, jangan bola atau film sinetron gitu yang itu ya picisan, tapi coba klik ya, sejarah kejayaan Khilafah Utsmaniyah gitu. Jadi banyak di situ lengkap ya, ada ratusan mungkin bahkan ribuan film-film yang sudah diproduk, yang sudah dimunculkan itu terkait dengan sejarah Islam. Untuk apa? Agar supaya kita tahu peta jalan ya. Dulu saya sampaikan bahwa orang tidak mengerti sejarah, dia tidak tahu jalan menuju kemenangan. Dia tidak punya peta untuk menuju kemenangan. Makanya ya wajar saja kalau penjajah itu ya pasti punya interest ya mewarnai sejarah. Gimana sejarahnya nih? Jangan sampai nyambung nih sama umat Islam. Ya, kan di sini gini. Ya, cari sejarah gimana sih dakwah Wali Songo susah. Bagaimana peran para ulama susah. Ya, yang ada sejarah-sejarah yang sifatnya umum. Ya, bahkan cenderung mengeliminasi peran-peran dari ulama, umat Islam, santri, pesantren dan sebagainya. Ya. Nah, itu. Ya, penting ya buat kita ya kembali ke sejarah. Nah, ini Rasmul Bayannya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Assalamualaikum. Mungkin masih ada waktu. Silakan, mungkin ada menambahkan, melengkapi. Pak Azwar, silakan. Saya nggak melengkapi, Ustaz. Ya. Saya nggak kapasitasnya melengkapi. Cuma ingin bertanya aja, Mbak. Mungkin yang pertanyaan pertama ini supaya tidak mengantuk. Tadi bisa bilang di surga kita dilayani. Yang dilayani itu yang bujangan dan yang sudah nikah, Ustaz. Itu yang pertama, Ustaz. Nah, saya boleh sedikit di pertanyaan gembira dulu. Oh. Terus yang kedua, kita manusia kan diciptakan Allah itu makhluk yang insya Allah sempurna dibanding dengan malaikat dan rajanya syaitan. Dan bahkan kita dimuliakan sama Allah, maka lebih mulia dari malaikat. Nah, pertanyaannya terkait dengan tadi kita ini seperti sekarang ini kita ini ada di tengah-tengah santri atau banyak orang-orang yang sudah penghafal Quran. Artinya mereka itu kan orang-orang yang insya Allah terpilih menjadi seorang penghafal. Nah, pertanyaannya, saya sering mendapat pertanyaan dari teman-teman atau di tempat bekerja, bertanya melihat orang-orang atau mereka beliau yang menghafal Quran itu realitasnya sosialnya ada nggak jalan? Ketika bermasyarakatnya nggak jalan juga. Artinya tegur sapa, bersiapa dia, secara untuk pengenalan sosial. Begitu. Sama kadang juga ada yang tidak kurang peduli sama bawahannya gitu. Nah, pertama apakah mereka sudah terpilih untuk jadi penghafal itu ada kaitannya dengan ijazahnya yang diaplikasikan secara masyarakat sosial, etika segala macam. Dan itu bagaimana yang pantas sebaiknya mengingatkan atau memberikan masukan pada mereka tersebut. Ya. Mungkin itu Pak Harun memang pertanyaannya berat nih. Tentang bidadari lagi ya. Jadi azwajum mutahharah itu, azwajum mutahharah. Azwaj itu kan jamak saja. Bukan disebut dengan zaujat. Azwajum mutahharah itu istri-istri yang suci. Itu tidak disebut orang di dunia sudah nikah atau belum, semua dapat. Nah, cuman nanti konon istri kita, istri yang di dunia itu permaisuri. Permaisuri. Gitu. Nah, biar permaisuri enggak cuma satu, berarti dunia harus lebih dari satu. Nah, begitu.
Terus yang kedua ini menarik sekali ya. Jadi kalau saya menyebut kita harus punya paling tidak 1 dari 3 kemampuan kafaah ya, kafaah atau kompetensi. Itu ada namanya kafaah ilmiah, ada kafaah faniyah, ada kafaah ilmiah, gitu. Atau dakwiyah, yang ketiga dakwiyah. Jadi menurut saya pesantren tahfiz itu perlu juga menyusun kurikulum supaya ketika nanti terjun di masyarakat itu punya 3-tiganya. Pertama, dia punya kafaah ilmiah ya, berarti ilmunya mencukupi, luas gitu katanya gitu ya. Lulus jadi S1 sarjana, tapi sarjana beneran. Jadi bukan hanya kuliahnya ya jarang datang tapi ijazahnya ada gitu, jangan. Ya, karena S1 itu betul-betul dibentuk gitu seorang sarjana itu. Ya. Itu kafaah ilmiah. Yang kedua kafaah faniyah. Skill ya, skill. Itu berasal dari bahasa Jawa, skill. Ya. Skill ya, keterampilan. Ya, terampil, dia punya keterampilan. Gitu. Menurut saya kalau perlu ya itu sekarang disebutkan entrepreneurship ya. Berjiwa entrepreneurship gitu. Nah itu menurut saya penting, sehingga ketika terjun di masyarakat itu sudah begitu selesai hafalan, omsetnya udah 30 juta per bulan. Dari mana? Dari dakwanya. Rupanya dia misalnya jadi YouTuber nih. YouTuber tapi untuk YouTuber dakwah gitu ya. Gitu. Atta Halilintar berapa tuh pendapatnya per bulan? Berapa? Per bulan 3,5 miliar Atta Halilintar. Baim Wong lebih tinggi lagi dia. Ya, sekitar 6 miliar itu per bulan omset. Pendapatan. Itu kan dia manusia juga kan? Kita juga manusia kan? Mestinya kita bisa gitu. Ya. Jadi pegang HP tapi menghasilkan gitu. Ya, habisin pulsa. Ya, tapi nggak produktif. Nah, itu pelatihannya ada. Murah banget, cuma 300.000 ikut sampai bisa, bahkan dimasukkan di jaringan, bahkan dikasih modal. Itu ada komunitas di Bandung. Ya, bisnis online namanya. Ya, itu menurut saya kan keren ya. Hafiz 30 juz, 30 juta omsetnya gitu. Kira-kira maharnya apa tuh kalau lama tuh? Ya kan? Gitu. Nah, faniyah namanya. Yang ketiga kafaah dakwiyah, kafaah dakwah gitu. Kafaah dakwah. Jadi terjun, dia otomatis dia punya daya rekrut ya, punya murid, bisa terjun di tengah masyarakat gitu kan. Dia dikenal sebagai tokoh. Karena apa? Senyum sana, senyum sini, sapa sana, sapa sini, nyah-nyoh tau kan? Nyah-nyoh. Gitu kan? Karena ada yang dikasih gitu. Nyah-nyoh. Ada dikenal, Masya Allah tuh Ustaz, udah soleh, ganteng, dermawan. Ya, telat saya. Padahal saya pengen dia jadi mantu saya gitu. Ibu-ibu pada berebut pengen jadi mantu ya. Ya. Begitu udah nikah, hujan air mata, orang pada sedih. Kenapa? Ini sosok yang Masya Allah, ya kan? Gitu. Jangan tadi, ya, eksklusif, ya kan? Eksklusif, ya, sendiri, nggak kenal sama lingkungan sebagainya. Jangan. Itu namanya kafaah dakwiyah, kemampuan untuk mengajak, mengorganisir, mengajar, menghimpun dan sebagainya. Sehingga begitu dikasih amanah pesantren, wah tumbuh besar, gitu ya. Usahanya jalan, sumber-sumber pendanaan juga bisa dia ini. Nanti ada sesi namanya fundraising untuk pendidikan, kalau mau saya kasih ada materinya. Kita diskusi, kita bentuk tim kalau perlu. Ya, karena banyak sekali pintu-pintu yang belum kita ketok gitu. Di kantornya Pak Farabi ada nama CSR. CSR. Kalau kita cerita sama direkturnya, tertarik gitu. Quran tuh tahfiz itu paling menarik gitu. Berapa sih Al-Hidayah? Butuhnya bulanan berapa sih? Ada 1 miliar nggak sebulan? Nggak ada Pak.
Ya kira-kira 200 juta, udah itu rumah dari saya ya. Gitu. Bisa nggak ketemu orang begitu? Bisa. Cuman kita kan belum ada divisinya kan, belum digarap. Dan banyak orang-orang yang sebenarnya seperti itu. Ya, ACT itu, aksi cepat tanggap, saya kemudian ya sering ke sana, setelah 2 minggu sekali ketemu dengan tim mereka, saya di konsultan pesantrennya, itu masya Allah, omsetnya itu per hari udah 2 miliar, per hari ya, bukan per bulan, per hari. Ya, itu gedung menara 165, saya begitu pertama kali ke sana, 1 lantai full punya dia semua. Sebenarnya ini ngontrak atau enggak Pak? Ini beli. Jadi sudah 6 lantai dibeli sama dia. 6 lantai. Cita-citanya 27 lantai nanti dibeli semua. Padahal mereka hanya bergerak di bidang filantropi sosial. Bisa ternyata. Bisa. Ya, makanya kita susun kurikulumnya. Jadi outputnya, lulusannya itu tidak hanya kompeten dari segi tadi. Ya, kalau hanya kompeten di bidang Quran itu menurut saya baru sekian ini ya, untuk sebagai warga masyarakat tuh harus dilengkapi dengan tadi kafah faniyah, kafah dakwiyah, ya, dan juga kafah ilmiah. 3 itu. Nah, kalau guru tuh kan ada 4. Ada kompetensi kepribadian, ya, kompetensi profesional, kompetensi sosial. Satu lagi kompetensi mengajar atau pedagogik gitu. Nah, itu harus ada gitu. Ya. Ya gitu. Nanti guru itu nggak cuma punya ilmu, tapi bisa ngajar, namanya pedagogik. Saya dulu pernah ketika kuliah yang ngajar profesor. Ini setiap dia ngajar kok saya nggak ngerti gitu, nggak nyambung. Saya ngomong ke sampingnya, nyambung nggak? Enggak, oh sama dong kalau gitu. Ini profesor luar biasa pinternya, tapi kagak bisa ngajar, bikin orang susah. Itu namanya kompetensi keguruan, kompetensi pedagogik. Ya. Malah yang bukan profesor ngajarnya enak, buku tebel disajikan dalam presentasi mudah gitu. Itu favorit, guru favorit. Nah, gitu. Nah, nanti kalau bicara masalah mau terjun di mana nih? Kita petakan lulusan dari Al-Hidayah nanti di lembaga pendidikan harus jelas kompetensinya. Ya kan? Harus jelas. Oh, udah menguasai cara mengajar dengan baik. Gitu. Kan enak kan kalau jadi guru yang disukai murid kan. Bilang mama kamu besok bawa anggur 5 kilo. Bener 5 kilo bawa. Padahal cuma bercanda gitu. Jadi makmur tuh guru favorit. Jangan jadi guru killer. Berasal dari kata kill. Apa tuh kill? Pembunuh. Guru pembunuh. Ya nggak disukai. Ya kan? Nanti kalau udah tua bawa tongkat. Karena killer sama muridnya bawa bebek. Tinggal pergi. Ya. Tapi kalau favorit enggak, Pak, ini murid Bapak, ayo Bapak naik. Ya ada kisah kan gitu. Ayo Bu naik. Dibawa ke toko emas. Ibu sekarang milih yang mana? Karena aku murid Bu Guru yang dulu nakal, tapi sekarang saya sukses karena Ibu milih, silahkan yang mana Bu. Gitu. Ya kan? Ini contoh saja ya. Contoh. Kan kita mau gitu kan didoakan gitu. Jadi itu Pak, menurut saya, jadi memang harus diramu secara komprehensif seperti apa lulusannya gitu. Menurut saya gitu ya. Duduk untuk menyusun, meramu itu sehingga lulusannya betul-betul nanti menjadi orang-orang yang siap gitu ya, terjun di masyarakat. Saya prihatin juga lulusan pesantren tapi ya gitu kerjanya apa? Kerjanya jasa kaligrafi. Ya kan? Kaligrafi. Ya kaligrafi kan berapa masjid yang Al-Hidayah itu enggak mazhab kaligrafi kan? Enggak ada kaligrafinya. Nah, ternyata kan kalau kaligrafi katanya mazhab Syafi'i ya. Karena kalau sholat nunduk. Kalau mazhab Maliki itu kan jadi terganggu tuh karena katanya begitu ya. Jadi seperti itu barangkali Pak Asfar ya. Silakan bisa dikembangkan. Yang lain mungkin ada? Abu kembangkan. Gimana mau bisa ya? Saya buka itu baca seleranya rendah. Niatnya mau nonton yang baik-baik. Melihat film pekakilan udah lupa. Iya. Gitu ya.
Jadi memang betul ya, apa tontonan kita tuh menunjukkan kelas kita gitu. Ya. Omongan kita itu menunjukkan kelas kita. Apa yang menjadi tema pembicaraan kita, apa yang menjadi tontonan kita gitu. Ya. Kalau saya mohon maaf ya, film-film barat dari dulu saya nggak suka. Terutama waktu saya ke Singapura, itu saya akan masuk di Sentosa Island itu ya kan. Di situ ada apa ya, museum pembuatan film modern gitu. Ternyata bohong gitu film-film itu. Waktu itu New York banjir besar. Ya, ada gambar kota New York tapi di situ ada animasi gitu ya. Animasi. Oh, gini ya cara film ya. Jadi semua film itu bohong. Nah, dari sejak itu saya nggak suka tuh. Ya, apalagi pemainnya pada nggak istinja kan. Ya, orang barat tidak istinja gitu. Jadi saya lebih suka film-film Islam. Ya, film-film Islam. Coba klik aja ya. Ertugrul ya. Ertugrul. Itu muncul tuh, serinya banyak sekali. Osman, Umar bin Khattab, itu semua ada di YouTube, semua ada. Tapi kalau versi terjemahan itu ada. Ya, yang terjemahan. Jadi itu saya kira ya, kita harus memulai dengan selera tinggi, kata Abu itu, seleranya harus tinggi ya, karena selera menunjukkan kelas kita. Baik, jazakumullah khairan, jamaah sekalian rahmatullah. Mohon maaf selama 3 kali kajian mungkin ada hal yang kurang berkenan. Saya suka bercanda gitu. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya. Kalau bujangan tersinggung memang saya sengaja singgung ya. Mudah-mudahan tersinggung ya kan. Jazakallahu khair. Semoga Allah SWT memberikan rahmat barokah pada kita semua, menerima ibadah kita, dan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.